45, selamat datang di podcast Kesehatan SUD 45 Kuningan. Saya Dr. Sophie. Dalam hal ini kita kita ngobrol santai perihal kesehatan, tapi tentu penuh ilmu bareng narasumber spesial kita. Oke Sobat 45, hari ini episode spesial kita tentu saja sejak tanggal 13 Maret kita peringati sebagai World Kidney Day atau kita sebut sebagai Hari Ginjal Sedunia. Nah, Sobat 45, seberapa besar sih dari kalian tahu bahwa ginjal itu punya peran yang sangat penting di dalam tubuh kita? Karena memang kita tahu ya Dok, karena saya banyak sekali masyarakat atau kita tuh datang pada dalam kondisi ginjalnya sudah parah atau memang datang dalam stadium sudah lanjut. Makanya di momen spesial hari ini pada World Kidney Day, Hari Ginjal Sedunia 2025 ini temanya adalah deteksi dini dan lindungi ginjal kita. Okay? Dan pastinya kita nggak sendirian ya Sobat 45, pada kesempatan ini kita kedatangan Dr. Zakaria, spesialis penyakit dalam. Beliau adalah dokter penyakit dalam di Klinik 45 Kuningan sekaligus penanggung jawab unit dialisis di RSUD 45 Kuningan. Yuk kita langsung sapa ya teman-teman Dr. Rio. Terima kasih atas kehadirannya ya Dok di podcast kita. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut soal tema Hari Ginjal Sedunia ini, kita ngobrol dulu ya Sobat 45 dengan Dr. Rio. Gimana nih Dok? Perkenalan dulu ya Dok. Gimana nih, kita boleh nggak dokter ceritakan mengenai gimana perjalanannya dokter kok tiba-tiba nyasar ya dokter jadi dokter penyakit dalam? Nggak nyasar juga ya Dok, sudah jelas tujuannya. Gimana Dok, boleh cerita Dok? Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada pagi hari ini. Kita akan berbagi ya. Nah, untuk perkenalan, nama saya Dr. Zakaria, spesialis penyakit dalam dinasi. Sekolah setelah S1 sempat sampai dulu perkuliahan selama 2 tahun, kemudian dilanjutkan lagi aja spesialis penyakit dalam di FKP. Kemudian setelah selesai tahun 2015 baru ya, kembali ke tanah kelahiran tercinta ya Dok. Oke Dok, bisa sharing nggak Dok, ada pengalaman atau kesan-kesan yang paling berkesan lah selama dokter, mulai dari dokter kuliah atau sampai saat pendidikan spesialis? Pengalaman pasti banyak ya, suka dan suka. Berlinang air mata. Bersusulan. Ya, pastinya untuk saudara seperjuangan, kemudian bisa menangani kasus-kasus di RSM itu pusat rujukan nasional, memang kasus-kasus yang sulit atau jarang ditemui. Kita dibekal pengalaman seperti itu, alhamdulillah bisa bermanfaat pada praktek sehari-hari di lapangan. Ya, jadi menarik banget ya perjalanannya. Tadi dokter menjelaskan bahwa perjalanan menuju seorang menjadi penyakit dalam itu up and down, bercucuran keringat dan air mata ya Dok, nggak juga ya sampai darah darah. Oke, terima kasih ya Dok atas sharing ya, sedikit kita ngobrol ya. Kita kembali ke pertemuan kita nih pada sekarang nih. Oke Dok, sebetulnya kalau kita bicara mengenai ginjal, sebetulnya apa sih fungsi ginjal di dalam di kita manusia ini? Nah, seperti yang mungkin kita dari anatomi dulu ya. Oke. Jadi kalau setiap manusia itu normalnya mempunyai 2 ginjal, di kanan dan di kiri, di sebelah dari tulang belakang kita. Jadi ukurannya sekitar 10 sampai 15 cm, yang ukuran sekitar 160 gram. Bisa kita setebal bola tangan lah ya. Nah, dia itu banyak fungsinya, di antaranya tentunya untuk mengolah sisa metabolisme tubuh kita. Jadi dari makanan, obat-obatan yang kita minum itu dibuang melalui ginjal kita dan dikeluarkan dalam bentuk urin. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga dia untuk mengatur menghasilkan hormon, di antaranya yaitu renin untuk mengatur tekanan darah kita, kemudian erythropoietin untuk membantu pembentukan sel darah kita, kemudian yang kalsitriol untuk pembentukan tekanan dan metabolisme. Nah, yang ketiga adalah untuk mengatur elektrolit, kemudian mengatur keasaman darah kita.
Jadi sangat banyak sekali fungsi ginjal begitu. Oh, berarti memang penting sekali dok ya. Saya pikir kita awal mau berhasil berpikir bahwa fungsi ginjal tuh ya buat pipis doang gitu ya. Ternyata emang dibalik semua itu banyak proses yang berperan terhadap organ tubuh yang lain ya dok ya. Jadi sangat kalau ada kerusakan pasti manifestasi atau ada organ yang ada Kita lanjut ya sebentar Pak ya. Sepertinya dalam hal ini yang dimaksud penyakit ginjal tuh apa sih dok? Karena kita kan bicara tentang deteksi dini ya. Sebetulnya gejala atau tanda-tanda apa saja yang setidaknya itu merupakan alarm lah buat kita mulai waspada. Ya, paling sering yang paling kita temukan kalau ada gangguan ginjal mungkin pertama lemas kita tampak pusat, kemudian sesak kan kalau misalkan jalan seperti itu atau aktivitas. Kemudian bisa ditemukan juga seperti kakinya ada bengkak, mual atau muntah, susah makan seperti itu. Kemudian ada gatal-gatal mungkin itu sih. Kadang-kadang gejala mungkin tidak selamanya harus dengan buang air kecil ya dok ya. Bisa juga ditemukan di air kecil itu. Jadi mulai dari kadang gatal-gatal, buang air kecil bisa berkurang, ada mual, beberapa bahkan berpikir sakit mah gitu ya, Betul. karena mual-mual gitu ya. Di orang itu mungkin udah lama coba sebagai lambung, tapi ternyata sudah dievaluasi dan itu minumnya terganggu. Jadi ternyata penting banget ya dok ya. Oke, akan maju lagi ke sesi bagaimana cara kita mendeteksi dini ya dok mengenai kondisi ginjal kita itu. Kenapa sih dok dalam hal ini untuk World Kidney Day sekarang ini di Hari Ginjal Sedunia ini temanya adalah deteksi dini. Kenapa sih penting banget itu untuk deteksi dini? Ya, sebagaimana kita ketahui, apalagi untuk di Indonesia, kita ada pusat data untuk pasien-pasien yang sudah menjalani hemodialisa. Ternyata kenaikan pasien yang mengalami hemodialisa itu sangat meningkat seperti itu. Sebagai pengalaman di RSUD 45 atau secara umum di Kabupaten Kuningan, bahwa kenaikan pasien gagal ginjal yang membutuhkan hemodialisa itu sangat meningkat seperti itu. Bahkan beberapa sudah kita tidak bisa layani dan harus dirujuk ke rumah sakit luar. Seperti itu mungkin. Jadi sebetulnya sih dari semua gejala yang tadi, sebetulnya siapa sih dok yang memang diharuskan, ya, maksudnya harus dulu ya, betul, untuk secara rutin mengecek ginjalnya. Apakah memang ada jenis-jenis tertentu faktor risiko siapakah yang memang dokter harus misalnya mewajibkan secara rutin dong harus fungsi cek ginjal. Betul. Ya, jadi secara spesifik kalau misalkan pasien memang sudah ada gejala penyakit yang kronis ya, terutama pasien-pasien yang sudah menderita diabetes, kemudian hipertensi yang tidak terkontrol, seperti itu, atau memang ada kelainan bawaan ginjal, itu memang sudah diharuskan untuk rutin memeriksakan diri untuk evaluasi fungsi ginjal. Tapi secara umum memang faktor risiko itu ada dua. Yang pertama yang tidak bisa dimodifikasi, yaitu yang faktor usia ya, pada pasien usia lanjut, kemudian pasien dengan tadi penyakit bawaan ginjal gitu, lahir prematur juga harus evaluasi seperti itu. Kemudian pasien yang ya itu sementara sih yang. Jadi tadi dokter menyebutkan bahwa ada dua penyakit terbanyak ya yang memang bisa menyebabkan resiko dalam tanda beresiko ya untuk seseorang menderita penyakit ginjal. Nah sebetulnya hipertensi teman-teman tahu ya, sobat 45 tahu ya, hipertensi itu tekanan darah tinggi ya dok. Kemudian kencing manis itu teman-teman bisa bilang kencing manis, ada yang nyebut sebetulnya diabetes mellitus ya, sobat 45. Sebetulnya bagi dua orang yang menderita penyakit hipertensi dan diabetes itu seberapa besar dok pengaruhnya untuk mengalami dia akan mengalami menuju ke penyakit ginjal maksudnya. Baik, ya. Jadi dua penyakit kronis yang menjadi penyebab utama gagal ginjal di Indonesia ya tadi hipertensi dan diabetes. Nah semuanya sih hampir sama ya. Jadi memang terjadi mekanisme kerusakan pembuluh darah di ginjal. Jadi biasanya sih terjadi penyempitan, kemudian ada kerusakan yang menyebabkan tambah menyempit dan tambah kaku seperti itu sehingga terjadi peningkatan hipertensi, tensinya meningkat atau ada pengeluaran kadar albumin dari ginjalnya seperti itu. Nah, jadi memang kedua penyebab utama
gagal ginjal ini harus selalu evaluasi secara berkala seperti itu. Jadi kalau misalnya nih kita mau cek apa ginjal, apakah ginjal kita bagus atau tidak, betul. sehatkah ginjal kita gitu ya. Kemudian bagi kita punya teman atau saudara yang memang mempunyai riwayat hipertensi ataupun diabetes mellitus, tes apa saja sih, Dok, yang akan dilakukan gitu. Terus bisa di mana lah gitu kalau Oke. Ya, jadi untuk secara ini ada dua pemeriksaan, apakah pemeriksaan secara fisik gitu ya, dan kemudian pemeriksaan laboratorium. Jadi untuk pemeriksaan fisiknya bisa kita lakukan pemeriksaan tekanan darah secara berkala. Kemudian yang kedua diperiksakan juga indeks massa tubuhnya. Jadi salah satu faktor risiko kejadian gagal ginjal yaitu obesitas ya, yang sekarang ini angkanya semakin meningkat. Jadi diharapkan indeks massa tubuhnya terkontrol, kalau Indonesia atau Asia di angka 18-23. Nah, kemudian untuk secara laboratoris nanti kita bisa periksakan dari urin, itu pemeriksaan urin. Jadi dievaluasi apakah ada albumin yang terbuang atau protein ditemukan di dalam urinnya atau ada darah. Kemudian yang kedua dari pemeriksaan laboratorium darah. Biasanya kita periksakan pertama hemoglobin atau darah rutin ya, apakah sudah ada kejadian anemia, kemudian urium dan kreatinin untuk mengevaluasi laju filtrasi ginjalnya. Kemudian bisa kita periksakan HbA1c dan GDS untuk evaluasi fungsi pankreas untuk menilai apakah diabetesnya terkontrol atau tidak. Kemudian yang lain sih untuk evaluasi albumin yang keluar dari urin, biasanya kita lakukan pemeriksaan albumin kreatinin rasio. Dan yang terakhir bisa sistatin C juga. Nah, secara umum sih pemeriksaan tadi bisa diperiksakan di rumah sakit kita di RSUD 45, walaupun ada dua pemeriksaan yang memang harus ke laboratorium luar seperti itu. Ya berarti memang penting sekali ya, Dok ya, kita apalagi teman-teman Sobat 45 memang sudah punya riwayat dua terbanyak itu ya, hipertensi dan kencing manis, itu untuk memang selalu rutin mengecek sejauh mana sih fungsi ginjal kita itu, ya, apakah masih bagus atau memang sudah mulai ada penyakit ginjal ya, Dok? Sudah ada gangguan. Kadang-kadang memang meskipun kita punya hipertensi, penyakit kencing manis, ataupun kadang-kadang tadi dokter bicara mengenai kelainan bawaan itu ya, Dok ya. Betul. Itu kan orang kan merasa kenapa sih harus cek ginjal, kan saya merasa baik-baik saja. Tapi setelah dicek bisa jadi itu bermasalah ya, Dok. Ya, betul. Apakah memang bisa dokter mendiagnosis seseorang itu punya penyakit ginjal, tapi sebetulnya dia tidak ada keluhan gitu? Ya, apa mungkin, Dok? Kalau misalkan untuk orang yang memang sengaja datang ke kita, memang jarang ya orang-orang yang datang sengaja kontrol gitu, tidak ada keluhan. Kecuali memang kalau ada MCU misalkan, medical check up gitu ya, secara berkala. Jadi itu juga memang pada saat temuan hasil laboratorium baru ketahuan seperti itu. Jadi yang memang bisa saja, terutama orang-orang yang salah satunya yang kita temukan itu penyakit autosomal dominant kidney disease. Jadi ada kista yang terbentuk di ginjalnya gitu ya, multiple. Biasanya itu bawaan dari turunan orang tua. Jadi sebetulnya dari kecil juga sudah ada, namun memang tidak bergejala kecuali kalau mungkin sudah lanjut atau pasien sudah dewasa, baru keluhan gagal ginjalnya kelihatan gitu. Jadi sebetulnya pasien sudah ada sejak kecil gitu ya. Jadi berarti memang kadang karena ada yang beberapa tanpa gejala itu ya, karena berarti dokter bilang bahwa kasusnya semakin meningkat karena banyak sekali juga pasien-pasien yang datang itu ternyata sudah stadium lanjut ya. Nah, betul. Rata-rata datang sudah lanjut atau bahkan datang dengan kondisi berat yang sudah membutuhkan tindakan hemodialisa seperti itu. Jadi Sobat 45 sobat tahu ya sekarang ya, buat teman-teman yang memang sobat-sobat yang memang punya riwayat hipertensi ataupun kencing manis, ataupun misalnya sobat-sobat yang memang ternyata riwayat di atas kita tuh punya kelainan di masalah ginjalnya, ataupun memang Sobat 45 yang memang pengen tahu aja sih sejauh mana sih fungsi ginjal kita, ayo finish gitu ya. Teman-teman bisa juga datang ya, Dok, ke RSUD 45 Kuningan. Kita bisa lakukan tes pemeriksaan, pengen tahu dong ginjal kita sehat atau tidak, agar mencegah lebih baik dari mengobati ya, Dok. Betul. Oke, tadi kita lanjut ke sesi ketiga, Dok, mengenai bagaimana lindungi ginjal kita. Berarti pencegahan itu nomor paling utama ya, Dok. Betul.
dokter bisa ini nggak berbagi sama kita tips-tips bagi teman-teman nih, bagi kita nih yang aduh aku sehat tapi agak obesitas sedikit gitu ya, Dok. Ada obesitas sedikit. Ya, Obesitas ringan. kan? Penting juga kalau untuk tahu Iya. urusan fungsi ginjal kita ya, Dok. Hmm. Nah, sebetulnya tips-tips kita nih dalam mencegah kita nih jangan sampai kita kena penyakit ginjal bagaimana, Dok? Ya, seperti tadi bahwa memang ada beberapa faktor resiko, darah tinggi, obesitas, kemudian DM. Jadi memang yang kita atasi ya itu tadi faktor-faktor penyebab penyakit-penyakit tadi. Jadi memang minum cukup ya, bisa sampai 30 atau 35 cc per kilogram, atau Kurang lebih dirata-ratakan berapa ya, Dok? bisa sampai 1,5 liter sampai 2 literan sehari, seperti itu ya, sesuai anjuran dari Kemenkes. Kemudian yang kedua tentunya makanan yang kandungan gula tinggi atau misalkan garam yang terlalu berlebihan juga tidak boleh terlalu sering gitu ya, harus dibatasi seperti itu karena tadi akan menyebabkan resiko gula atau diabetes dan hipertensi meningkat. Kemudian yang ketiga dihindari atau dikurangi banget terutama makanan-makanan yang ultra processed food gitu ya. Jadi makanan-makanan yang sudah mengalami proses di industri, dikalengin, dikasih pewarna, dikasih harus intinya harus kayak tambahan. makanan fresh gitu ya, Ya betul. fresh from Ya. mana? Raw food ya. Ya, Ya, jadi makan yang dikalengin dan berbagai dikelola dengan zat tambahan sehingga awet itu tidak boleh terlalu sering atau dibatasi lah seperti itu. Selain itu juga jangan lupa Sobat 45 harus rajin berolahraga ya. Nah, jangan lupa ya olahraga ya, jangan mager. Jadi dianjurkan sekitar 150 menit dalam seminggu atau Berapa, Dok? 150 menit. Jangan lupa ya, sobat ya. Semua ya, Biar ya. biar gampang, jadi Kita setengah bagi jam. 6. Ya, 5 aja. Bagi 5 Setengah jam 5 kali seminggu ya. Ya, Jadi kalau minggu mungkin rata-rata weekend ya punya waktu. Gitu. Jadi harus dibagi. Ada waktu khusus buat sengaja untuk olahraga juga seperti itu. Jadi intinya sih gitu, Dok. Berarti nomor 1 tuh paling pertama adalah kendalikan faktor resiko ya. Ya, betul. Nah, jadi tekanan darah terkontrol, gula darah Gula darah terkontrol, terkontrol, gitu ya. Kemudian masalah dari pola makan ya, Pola Dok. Itu makan, penting banget. air Kemudian minum mengenai air putih ya, asupan air putih. dan olahraga ya. Olahraga. Untuk olahraganya, Dok, sebetulnya Dok kebanyakan apa nih olahraganya? Karena kalau suruh lari, aduh kayaknya udah kuat deh lari gitu ya. Ya. Yang memungkinkan kan memang berdasarkan usia kali ya, Dok ya. Gimana, Dok, saran Ya, Dok? jadi pertama bisa berdasarkan hobi ya, hobinya senangnya apa, kemudian berdasarkan tadi usia. Mungkin kalau misalkan olahraga yang berat sudah nggak kuat, Ya. biasanya sih dianjurkan paling jalan kaki, kemudian kalau udah lebih segar, fresh, lebih kuat, bisa jogging, bisa berenang kalau suka, kemudian sepeda seperti itu ya, atau mungkin bisa senam juga bisa seperti itu. Yang paling murah jalan kaki ya, sobat ya. Jalan kaki ya. Itu jangan mager itu ya. Kalau ini, Dok, kita kan kemarin kita sempat viral gitu ya bahwa pasien-pasien dengan penyakit ginjal kronis yang sudah stadium 5 itu tuh semakin muda katanya. Kita pernah dengar bahwa anak-anak tuh sekarang banyak kasusnya ya. Harus cuci darah seperti itu ya. Betul. Sebetulnya apakah itu dari pengaruh makanan atau memang tadi dokter bilang bahwa dia ada penyakit kondisi yang memang diturunkan. Itu kira-kira dari mana, Dok, sumbernya? Nah, jadi beberapa pasien kita memang sudah banyak atau beberapa yang mengalami gagal ginjal dan menjalani hemodialisa di waktu muda. Pertama memang faktor resiko dari penyakit, ada beberapa pasien dengan DM tipe 1 yang sudah gagal ginjal, kemudian ada pasien yang dengan lupus atau gangguan autoimun yang memang ada keterlibatan dengan gangguan ginjal juga harus menjalani hemodialisa. Tapi yang lain ada beberapa memang usia muda itu udah hipertensi yang tidak terkontrol. Pasien tidak sadar karena merasa masih muda, ternyata tensinya tinggi terus. Nah, memang faktor resiko tadi ya, gaya hidup, kemudian pola makan, kurang istirahat, dan kurang olahraga juga gitu ya. Apalagi dengan konsumsi makanan yang sangat tidak terjaga gitu ya, tidak sehat lah seperti itu. Nah, kalau misalnya ini, Dok, beberapa misalnya dari obat-obatan ya, betul. ada nggak emang obat-obatan yang yang bisa mengganggu fungsi ginjal atau
Makanan tertentu ada nggak dok? Ya betul. Jadi salah satu faktor juga makanan juga. Jadi kita menyebutnya nefrotoksik ya, atau bahan-bahan baik makanan, obat itu yang sifatnya merusak ginjal. Paling sering kita temukan itu pada pasien-pasien yang mengkonsumsi rutin atau lama itu obat-obatan nyeri biasanya. Oh iya. Itu obat nyeri ya, golongan NSAID gitu ya. Meloxicam, piroxicam, diclofenac itu. Nyeri kronis ya dok, biasanya orang tua ya dok ya. Betul. Dengan nyeri lutut gitu ya, nyeri-nyeri sendi biasanya kalau minum obat itu udah langsung bisa jalan lagi, itu dalam jangka waktu lama bisa merusak ginjal juga. Kemudian obat-obatan jamu mungkin yang paling sering kita dengar juga. Hati-hati ya. Jamu asam urat lah dan lain seperti itu. Pertanyaan terakhir nih dok, pada saat dari sesi kita ya mengenai tips kita mencegah ya. Tapi kalaupun misalnya kita, orang tua kita nih sudah dalam kondisi dokter mendiagnosis sebagai penyakit ginjal, apakah bisa diobati nggak dok? Nah, jadi untuk gagal ginjal itu sebetulnya kita bagi dalam 5 stadium gitu ya. Jadi berdasarkan pemeriksaan dari pertama laboratoriumnya, jadi urium, kreatinin, kita bagi menjadi laju filtrasi glomerulus. Jadi stadium 1 kalau misalkan fungsi ginjal masih bagus di atas 90-an, kemudian kalau yang kedua 60 sampai 90-an, dan stadium 3 kalau misalkan 30 sampai 60-an, 4 itu 15 sampai 30, dan gagal ginjal stadium akhir kalau misalkan laju filtrasi ginjalnya di bawah 15 seperti itu. Nah, tata laksananya tentu beda tiap stadium. Kalau misalkan untuk yang stadium 3, stadium 4, pasien biasanya sih sudah kita edukasi untuk mempersiapkan akses seandainya sampai jatuh ke stadium akhir. Jadi maksudnya kalau kita temu nih, kita penyakit ginjal stadium 1-2, berarti kita masih bisa lakukan pencegahan ya? Nah, betul. Untuk tentunya untuk stadium 1 dan 2 kita sangat optimis bahwa pasien jangan sampai jatuh ke stadium akhir, tentunya dengan cara preventif, terutama ya tadi gula darah, tensinya itu harus kita regulasi dengan baik. Betul. Jadi sesegera mungkin kita lakukan, kita kan mengetahui ada tidaknya penyakit ginjal. Betul. Kita bisa lakukan pencegahan ya dok, jangan sampai teman-teman tuh nanti akan jatuh ke kondisi stadium yang lebih lanjut. Berat. Ya. Kalau udah tidak apa kan tadi dokter sudah bilang bahwa pasien udah mulai dipersiapkan untuk proses terapi pengganti ginjal ya dok. Gitu ya, dok. Baiklah teman-teman, jadi Sobat 45 penting banget ya, kita akan tahu bahwa mulai bagaimana kita cara deteksi dininya, bagaimana tips-tips kita, jangan sampai yang udah penyakit ginjal, oke dong, kita jangan sampai stadium kita ketemu pada stadium yang sudah sangat lanjut, sangat parah, sehingga teman-teman akhirnya harus menjalani terapi pengganti ginjal ya. Oke dok, kita masuk selanjutnya dok. Segmennya katanya seru banget. Mitos atau fakta dok? Karena banyak sekali nih informasi yang beredar ya soal kesehatan ginjal, tapi belum tentu kan semua yang kita dengar itu ada sesuatu yang betul ya dok. Nah ini aku bacain ya dok beberapa pertanyaan, nanti dokter tinggal jawab mitos atau fakta. Jeng gitu. Zoom in semua. Boleh kasih penjelasan sedikit boleh dok ya? Siap ya dok ya? Oke. Nomor 1, minum ramuan herbal bisa membersihkan ginjal. Mitos atau fakta? Ya, jadi itu adalah bisa mitos, bisa fakta. Oke, nggak apa-apa dong. Boleh jawabannya. Boleh ya, dijelasin aja ya. Jadi memang kita memang harus berbasis penelitian ya. Jadi memang ada penelitian yang sudah saya baca itu bahwa untuk herbal yang saya baca sih seledri sebetulnya. Jadi seledri itu ada kandungan antioksidan, kemudian bisa juga membantu pengeluaran urin gitu ya, diuresis dia. Kemudian bisa membantu mengurangi gangguan pembentukan batu ginjal seperti itu. Jadi itu baik juga. Tapi memang di masyarakat yang saya khawatirkan juga banyak semua daun-daunan gitu ya, dan itu herbal ya, apapun bentuknya ya. Ya, itu malah kalau misalkan sudah ada gangguan ginjal malah memperberat seperti itu. Nomor 2 dok,
penyakit ginjal cuma menyerang orang tua. Mitos atau fakta? Mitos ya gitu. Kenapa? Karena tadi sudah disebutkan ya, memang ada faktor yang modified yang bisa kita cegah ya, seperti tadi hipertensi, DM, obesitas itu bisa kita cegah. Tapi kalau misalkan itu kan tidak selalu harus orang tua ya. Gitu. Jadi harus diatasi juga, diperbaiki kondisi hipertensi dan DM. Mitos ya, sobat ya. Mitos. Pertanyaan nomor 3 dok, mengurangi protein bisa mencegah penyakit ginjal. Mitos atau fakta? Fakta ya, betul. Jadi pada pasien-pasien yang sudah ada gangguan ginjal, agar fungsi ginjalnya tidak tambah berat, memang harus diatur asupan proteinnya. Jadi kalau orang normal biasanya bisa sampai 0,8 sampai 1,0 gram per kilogram per hari, atau bahkan orang yang berolahraga untuk dalam pembentukan otot atau mass building bisa sampai 1,5 1,6 gram. Tapi pada orang yang dengan gangguan ginjal harus dikurangin, bisa sampai 0,6 gram per kilogram per hari. Dan tentunya kita konsulkan ke bagian gizi ya untuk pengaturannya seperti itu. Jadi sobat, kata Dok Rio nih, mengurangi protein itu bisa mencegah penyakit ginjal atau pada teman-teman yang memang sudah ada masalah penyakit ginjal ya dok. Ya. Kalau kita mau pengen apa tadi muscle building mah itu proteinnya tambahin ya dok. Harus ditambah. Ya. Kalau enggak nanti. Jangan lupa ya proteinnya tinggi ya. Nomor 4 dok, mitos atau fakta? Sering menahan buang air kecil bisa bikin ginjal rusak. Betul sekali ya. Teman-teman, terutama mungkin yang paling sering ketemu itu ibu-ibu, gadis-gadis. Kenapa masak takut gosok? Jadi ditahan-tahan bibinya. Apalagi kalau malamnya udah males ke toilet. Itu susah dok. Laki-laki bisa di mana aja ya. Jalan sahabatnya. Iya. Jadi ada resiko terutama pertama infeksi saluran kencing, kemudian karena retensi jadi ada resiko pembentukan batu ginjal seperti itu ya. Sama bisa terjadi hidronefrosis atau ginjalnya membengkak seperti itu. Ya oke, berarti mulai sekarang untuk anak Rio, terutama cewek-cewek, ibu-ibu ya, harus cari WC dimanapun ya, jangan tahan ya. Jangan ditahan-tahan. Nomor 5 dok, kalau nggak ada keluhan berarti ginjal kita sehat dok. Mitos atau fakta? Mitos, kan tadi sudah dijelaskan ya mungkin ya. Jadi tetap harus cek berkala. Nomor 6 nih terakhir dok. Cuci darah adalah satu-satunya solusi kalau ginjal kita bermasalah. Mitos atau fakta? Mitos gitu ya. Karena kalau tadi udah ada gangguan ginjal, pertama harus kita evaluasi sudah sampai level mana nih kerusakannya. Kalau awal-awal masih bisa kita atasi dengan ya terapi rutin, pengaturan hipertensi dan DM-nya. Tapi kalau sudah berat, selain hemodialisa juga kita ada pilihan terapi pengganti ginjal yang lain seperti CAPD dan itu apa, dok? CAPD itu continuous ambulatory peritoneal dialysis. Jadi secara awamnya sih kita dilakukan pemasangan saluran di perut untuk memasukkan cairan yang berfungsi untuk menarik cairan dari perut kita gitu ya. Gitu. Jadi racun-racun yang ada terkumpul di rongga perut kita nanti dibuang bersamaan dengan cairan yang kita masukkan tadi. Yang terakhir pilihannya tentunya cangkok ginjal seperti itu. Udah mulai cangkok, bagaimana dok perkembangan di kita nih di Indonesia khususnya ya? Karena kalau saya tahu dulu tuh teman-teman kalau dengar cangkok tuh pasti ke luar negeri lah. Ya. Untuk sekarang nih di Indonesia dok, bagaimana perkembangan transplantasi? Jadi kalau untuk cangkok ginjal sekarang sih semakin berkembang. Sudah ada beberapa center, terutama di Jakarta kayak RSCM dan Hasan Sadikin sudah bisa melakukan dan sebagian juga sudah bisa di cover sama BPJS walaupun mungkin tidak semua. Namun yang agak kesulitan mungkin pertama untuk prosesnya terutama pencarian donor seperti itu. Mungkin itu sih yang masih jadi kendala seperti itu. Nah, Sobat 45 banyak banget ya ilmunya Dr. Rio ya. Pada hari ini ya terima kasih Dr. Rio atas sharing ilmunya dan kita tahu ya bahwa sebegitu besarnya fungsi ginjal dalam tubuh kita dan memang sebegitu pentingnya kita tahu lebih awal ya. Dan jangan sampai kita harus sampai cuci darah. Ya, betul. Transplantasi itu meskipun di cover BPJS ternyata prosesnya tidak semudah kita kontrol biasa ya dok ya. Mencegah lebih baik ya. Ya,
mencegah lebih baik daripada mengobati, Dok. Oke, sebelum kita tutup, ada pesan-pesan nggak, Dok, buat Sobat 45 nih? Ya, sesuai tema World Kidney Day hari ini, bahwa sebaiknya kita menjaga ya gangguan ginjal. Jadi jangan lupa untuk selalu jaga diri kita, jaga pola hidup kita, makanan kita, olahraga teratur, dan jangan bosan untuk melakukan check up seperti itu. Ya, Dok. Katanya ada pertanyaan, Dok, di Oh IG-nya, iya, Dok. silakan. Pertanyaan, Dok, dari Kak Kenny Misnain. Izin bertanya, Dok, apakah kebanyakan minum obat-obatan tertentu bisa menyebabkan gagal ginjal di luar hipertensi tadi? Ya, betul. Jadi salah satunya yaitu penyebab nefrotoksik atau obat-obatan yang mengakibatkan kerusakan ginjal. Yang paling sering ditemukan tadi seperti obat nyeri ya, yang tidak terkontrol minumnya atau terus-terusan, kemudian obat-obatan seperti jamu seperti itu. Seperti itu sih yang paling sering kita temukan. Jadi memang kalau sedang rutin meminum obat-obat tertentu, baiknya rutin dievaluasi atau dikonsulkan ke dokternya. Nanti biasanya kita lakukan pemeriksaan berkala untuk fungsi ginjal, biasanya 3 bulan sekali. Iya, kadang-kadang karena gini ya, Kak Kenny misalnya, aku sakit misalnya ABCD gitu ya, dan ternyata dari A dapat 2, dari B dapat 2. Betul. Masa sih sehari kita harus minum obat 8 tablet? Jadi kadang-kadang ada kekhawatiran, aku minumnya yang ini dulu deh, yang itunya minggu depan, itu nggak boleh juga. Ya, betul. Jadi penyakit dasarnya nanti tidak terobati dengan baik, malah menyebabkan itu juga ya. Penyakitnya malah tidak terkontrol juga, seperti itu. Jadi intinya yang penting kita konsultasikan rutin. Ya, betul. Nanti dilakukan pemeriksaan berkala. Ada lagi, Dok, dari Kak Anissa Fadila _ nanya, katanya apa tes untuk kesehatan ginjal itu bisa di cover BPJS kan? Oh iya. Untuk pemeriksaan tadi yang bisa kita lakukan di Rumah Sakit 45 itu bisa di cover dengan BPJS ya. Yang penting persyaratannya dilengkapi. Yang penting harus rujukan ya, sobat ya. Harus rujukan. Baik. Ada satu pertanyaan lagi, Dok, dari Kak Anggun Setiani. Katanya, Assalamualaikum, Dok. Saya dulu pernah jadi salah satu pasien dokter di tahun 2023 atau 2024. Saya mengidap hipertiroid. Tapi sekarang saya berhenti kontrol karena saya punya bayi yang nggak bisa ditinggalin. Tapi kadang saya beli obat di apotik yang dulu dokter resepin, obat PTU 100 sama propanolol. Alhamdulillah saya ngerasa lebih baik, nggak insomnia, nggak berkeringat berlebihan, tiap bulan haid selalu lancar. Apakah itu pertanda penyakit saya sudah membaik? Ya, ini agak di luar tema ya. Tapi nggak apa-apa. Mumpung ini kangen sama dokter ya. Ya, udah lama ya, udah 2 tahun ya. Ya, baik Bu Anggun. Jadi untuk tiroid memang sebaiknya dilakukan pemeriksaan berkala juga ya, terutama untuk fungsi tiroidnya, FT4, TSHS, karena untuk evaluasi dosis biasanya. Jadi kalau misalkan dengan dosis yang sama, khawatirnya hormon tiroidnya udah perbaikan, harusnya kita kurangin. Kalau misalkan masih dengan dosis yang sama, malah terjadi efek sebaliknya, berat badan berlebih, bawaannya lemas, seperti itu. Jadi memang tetap harus kontrol dulu ya. Baik. Oke, jadi Sobat 45 intinya sih dari semua penyakit kronis itu terutama dok ya, memang diperlukan adalah bagaimana kita bisa secara rutin mengecek fungsi. Memeriksakan Tadi diri. kan Kak Anggun mungkin itu yang namanya adalah Tiroid ya, kalau jargon dok lah kalau kita bilang ya. Bukan hanya semata-mata mengendalikan sesuai dengan gejala ya dok. Karena memang tadi ginjal juga kebanyakan tadi dokter bilang bahwa awal-awal sih memang tidak ada gejala ya dok. Nggak ada keluhan. Jadi tidak boleh berdasarkan tidak ada keluhan gitu ya. Yang kita lihat adalah tadi dokternya juga bilang bahwa ada beberapa pemeriksaan yang harus dilakukan untuk menentukan dosis terutama ya dok ya. Betul. Ya. Ya kadang mungkin jarak jauh, malas gitu ya. Pasien konsumsi obat itu terus-terusan, misalkan obat gula atau obat darah tinggi tanpa dikontrol. Tiba-tiba ya datang juga udah ginjalnya udah rusak seperti itu. Ya, Kak Anggun juga kan 2023 kelihatannya bayinya udah gede ya dok. Udah bisa ditinggal kayak dititipin ke mertua. Kan 2022 dok, berarti udah 3 tahun udah bayinya. Kayaknya nggak boleh di alasan ya, alasannya punya bayi yang udah gede. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Cukup. Ada juga. Terima kasih dok sharing ilmunya. Siap. Oke, terima kasih. Berhubung memang waktunya pas banget ya teman-teman Sobat 45. Terima kasih sekali lagi dok buat
berbagi. Dan jangan lupa teman-teman yang udah dengerin ya, jangan lupa untuk diri sendiri, untuk orang tua kita, untuk orang-orang terdekat yang kita sayangi, jaga kesehatan ginjal kita dalam pola hidup dan cek kesehatan secara rutin ya dok. Bisa di Ya. fasilitas kesehatan, bisa di kami di RSUD 45 Kuningan, atau mungkin di dokter keluarga Anda. Bagi Sobat 45 yang memang sudah didiagnosis oleh dokter punya penyakit ginjal, jangan lupa ya kontrol rutin yang teratur, kemudian kontrol faktor risikonya. Jangan sampai teman-teman akan jatuh ke dalam kondisi penyakit ginjal yang memang sudah dalam stadium akhir. Yang tadi dokter bilang harus menjalani terapi pengganti ginjal, baik mau dialisis, mau peritoneal dialisa, bahkan ada yang menjalankan sampai transplantasi. Kemudian bagi Sobat 45, teman-teman kita di ruang hemodialisa ya, sudah 45 Kuningan. Semangat ya semua ya. Moto kita kan gagal ginjal bukan gagal hidup. Oke, ya. Baiklah, bagi Sobat 45 yang ketiga live Instagram sekarang, jangan khawatir ya, karena tayangan ini kita akan juga ada di upload full di YouTube-nya PKPR RSUD 45 Kuningan. Nah, pastikan tapi ya, kalian subscribe dan nyalain notifikasinya biar nggak ketinggalan info-info selanjutnya di PKPR RSUD 45 Kuningan. Sampai jumpa teman-teman Sobat 45 semua di episode yang akan datang yang pasti lebih seru lagi ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum.